Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam pengunjung Royal Plaza. Kembali lagi kita di obrolan kita semuanya. Semuanya apa semaunya? Semuanya Kak. Semaunya. Oke. Kali ini aku gak sama partner Kusela, tapi aku bersama Sena. Saya Sena, perkenalkan saya MC baru. Oh, bukan MC sih, moderator. Penggantinya Kak Sena. lebih jago kelihatan lagi. Kak Sena, kita kali ini kedatangan bintang tamu yang kayaknya ditunggu-tunggu untuk para wanita-wanita. Tapi nggak hanya wanita, pria juga. Pria juga. Saya pun enggak. Lanjut dulu, silakan. Apa-apa, apa-apa. Ngapain hari kita? Ngapain hari ini? Nah, kita tuh kedatangan bintang tamu dari founder NB Glow. NB Glow itu singkatan dari Maher Beauty. Kita di sini bersama Bu Laili, salah satu founder dari Maher Beauty. Bisa diperkenalkan diri dulu, Bu? Ya, nama saya Laili Afida, owner dari NB Glow, kepanjangan dari Maher Beauty Glowing. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kewanitaan dan kepriaan ya Pak. Apa sih Pak? Kita kayak untuk lebih santai kita duduk aja ya Bu ya. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya narasumber yang paling saya tunggu-tunggu. Masa, ya benar. Karena saya penasaran sekali dengan produknya dari Ibu Laili. Ya. Produk kecantikan gitu ya. Oke, mungkin tadi sudah diperkenalkan Ibu Laili dengan produk NB Glow-nya gitu. Di sini aku mau sedikit kita sambil cerita-cerita Bu ya. Kalau untuk pertamanya pengen tahu gimana sih Bu pengalaman Ibu membuat brand ini itu awalnya itu gimana? Apa ya awal ceritanya? Terjun ke dunia skincare atau lagi? Terjun di dunia persilatan. Ya, jadi awalnya itu kenapa saya terjun di dunia skincare, karena pada waktu itu saya merasa butuh banget skincare. Pada waktu itu saya masih belum memulai bisnis dan suami saya juga masih bekerja ikut perusahaan. Nah, gaji UMR di tahun 2010 waktu itu gajinya itu cuma 1.400.000 UMR-nya. Nah, kemudian itu masih saya harus pakai untuk kebutuhan skincare. Skincare-nya itu lumayan mahal. Karena tidak bisa lepas Bu ya dari kebutuhan perempuan ya. Gajinya 1.400.000. Skincare-nya satu bulannya 400.000. Sudah 1 juta. Ya, jadi saya merasa bahwa ini bisa saja kalau misalnya saya gunakan untuk perawatan semuanya 1.400.000 gaji UMR itu masih kurang buat perawatan skincare. Sehingga saya merasa bahwa harus ada sesuatu yang saya lakukan untuk saya bisa beli skincare tapi gaji suami saya tetap aman. Nah, kemudian saya coba untuk mulai jualan apa yang saya pakai. Kemudian saya mulai belajar estetika waktu itu. Jadi belajar estetika itu saya jadi mengetahui kayak ini krimnya itu dan bahan apa yang membuat krim ini bisa mengobati jerawat seperti itu. Sehingga dari situ saya mulai open konsul. Nah, dari situ saya mulai dapat skincare gratis. Gaji suami saya aman. Lama-lama gaji suami saya tenggelam. Penghasilan saya yang dari skincare itu jauh lebih meroket daripada gaji UMR suami saya. Iya. Jadi dari situ pada saat itu saya memutuskan untuk saya menyuruh suami saya untuk keluar dari pekerjaan untuk membantu saya berbisnis di dunia skincare ini. Saya benar-benar menekuni dunia estetika seperti itu sih ceritanya. Kalau ini asal mula saya membangun bisnis skincare ini. Nah, itu saat ini saya sedang open reseller. Jadi saya membuka reseller ini untuk saya kayak visi pada waktu itu
awalnya saya cuma ingin skincare gratis. Nah itu makanya kenapa saya sekarang open reseller, sehingga saya itu membantu para wanita itu bisa mendapatkan skincare secara gratis, nggak otek-otek gue bojone, nggak otek-otek jatahe. Wanita-wanita ya. Nah sehingga dia bisa dapat skincare itu secara gratis. Awalnya mungkin secara gratis, tapi kalau itu benar-benar diseriusi bisnis skincare, bahkan nanti bisa seperti saya, penghasilan suaminya jadi tenggelam. Ditarik jadi pegawai. Suaminya jadi pegawai. Iya dulunya kayak gitu, tapi sekarang sudah couple planner dengan saya, jadi bekerja sama ya. Menghasilkan. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya perjalanannya. Ya, ini Bu, aku tadi kan sudah Ibu ceritakan tentang perjalanannya kenapa kok skincare ya, skincare. Untuk nama MB Glow sendiri, nah ini aku mau tanya, apakah kok bisa dapat inspirasi nama MB Glow itu gimana Bu ceritanya? Mungkin bisa diceritakan. Iya, dulu itu awalnya namanya itu Mahren Beauty. Mahren itu berasal dari nama anak saya yang kedua, itu namanya Mahren. Pada saat saya mulai merintis bisnis itu, saya sedang hamil anak yang kedua. Nah, ketika anak saya lahir, namanya Mahren, maka skincare itu saya kasih nama Mahren Beauty. Nah, saat ini saya merubah namanya menjadi, ini baru tahun ini dirubah namanya menjadi MB Glow. Tapi sebenarnya juga sama aja, artinya juga kepanjangan dari Mahren Beauty Glowing, seperti itu. Berarti inspirasi dari nama anak ya Bu? Iya betul. Sayang anak katanya. Mungkin kalau Mbak Mahren melihat video ini, nah ini mamamu di sini menghasilkan uang ya. Nanti kamu lihat 10 tahun ke depan gitu. Mahrennya di rumah. Di rumah ya. Nanti nonton. Harus nonton ya. Putra ya. Harus. Oke, berarti dari nama Ahmad membawa berkah ya Bu ya? Iya, karena dia ikut berjualan pada waktu itu, pada saat dia dalam kandungan kan ikut kerja, jadi tidak langsung iya. Ikut bekerja. Langsung merasakan perjuangan orang tua ibunya ya. Ikut menjejaki ya Bu. Oh, benar, mantap. Jadi Bu Laili ini merintis karirnya berawal dari motivasi keinginan perempuan yang ingin tampil cantik di depan suami tanpa mengganggu uang suami ya Bu. Iya betul. Dan sekarang merintis karirnya untuk terus meremajakan perempuan-perempuan Indonesia yang ingin penghasilan yang nggak punya penghasilan tapi nggak ingin mendapatkan suami ya Bu. Iya, jadi sekarang saya sedang menggerakkan open reseller, gerakan reseller, membimbing reseller, membina reseller. Jadi saya kumpulkan reseller untuk saya bagi kelas-kelasnya, saya bagi tim-timnya. Nanti misalnya ini untuk materi digital marketing, mungkin saya kurang menguasai ilmu digital marketingnya, itu akan saya datangkan guru untuk membimbing tiap tim supaya mereka menguasai bagaimana cara marketing online-nya, seperti itu. Kalau untuk soal materi-materi pengetahuan produk knowledge-nya atau pengetahuan tentang kulit, itu saya bisa memberi itu karena saya juga sudah cukup paham soal kulit dan skincare. Untuk soal yang lainnya saya datangkan dari orang yang lebih expert. Iya betul. Wah ini keren banget ya Kak. Dan mulia banget. Nah ini pentingnya kita sukses itu nggak hanya diri sendiri, tapi kita menyukseskan orang-orang yang ada di belakang, bahkan yang bisa di samping kita. Iya betul. Jadi benar-benar jiwa entrepreneur sejati ya yang social entrepreneur juga. Terus tadi kapal planner semua disambung sama Bu paket lengkap mulai ini. Oke. Nah sekarang aku mau tanya Bu, untuk MB Glow sendiri ini dari segi target marketnya atau segmennya itu awalnya bagaimana sampai sekarang bagaimana? Apakah perubahan ataukah dari awal pembuatan targetnya tetap di
untuk targetnya sendiri dari awal sampai sekarang masih tetap di segmen menengah ke bawah. Segmen menengah ke bawah. Iya. Ya, dan kan mulai di sendiri menargetkan segmen menengah ke bawah, Bu. Ada nggak tips dan trik orang-orang yang mungkin mau coba berbisnis seperti mulai ini, cara menentukan targetnya? Oh, saya targetnya ternyata nggak menengah ke bawah, saya targetnya menengah ke atas, atau bagaimana? Ada nggak? Oh iya, ya pasti itu juga pasti banyak keluhan dari reseller baru yang daftar jadi reseller baru tuh sering datang kepada saya itu loh jualan ini MB Glow, kamu pakai produk apa, skincare apa, MB Glow, harganya berapa, kok bagus sih, oh harganya satu paketnya 325, gimana ya, berarti itu bukan yang merasa bahwa misalnya ini skincare ini harganya 150, yang skincare ini harganya 200, mereka berarti berada di pasar itu. Ya sudah, cari yang lainnya yang memang sesuai dengan pasar kita. Jadi kita nggak perlu ngotot untuk orang supaya beli kita karena pasarnya beda-beda. Tapi pasti ada pasarnya. Tapi sebenarnya sih kalau orang itu harga itu biasanya nomor sekian. Yang penting itu memang hasilnya nyata. Kalau sekarang misalnya harga satu paketnya 1 juta dipakai ya gitu-gitu aja, orang juga kurang ini ya, mengeluarkan banyak biaya, hasilnya ya kok gini-gini aja. Padahal pengennya dengan uang 1 juta itu pengennya tuh hasilnya tuh yang glowing gitu. Ternyata udah ngeluarin 1 juta hasilnya kok masih sama aja. Perbedaannya ya. Ada di sini saya nggak memperlihatkan kalau yang sudah ditempelkan ini sudah 1 juta. Oke, berarti memang target produk kecantikan ini kita nggak bisa memaksa ya. Dan kita pasti sudah punya targetnya masing-masing gitu. Iya. Ya, tadi kan Bu Raili sempat menyinggung tentang keluhan dari karyawan. Ada nggak pernah nggak Bu Raili merasa ada karyawan yang toksik atau something yang karyawan yang nggak bisa dihandle, apalagi dengan bisnis Bu Raili sekarang yang sudah berada di atas awan lah ya, kita bisa bilangnya di atas awan ya Kak Seta ya. Nah itu ada nggak Bu pernah mengalami nggak di titik itu mengalami karyawan yang merasa toksik banget nih karyawanku gitu, cara ngatasinya itu seperti apa? Dibuang. Satu kata. Ya, ini simple, jelas, padat, menusuk. Jelek ya. Tapi ini bener ya, fakta. Iya. Jadi saya selalu bilang sama, kalau saya lagi meeting gitu ya, kita ini sedang berada di satu gerbong kereta yang sama. Tujuannya harus sama. Kita mau kemana? Saya di sini sebagai supir keretanya, tujuannya adalah ke Jakarta. Kalau ada yang tidak sama tujuannya dengan saya, pasti tidak akan sampai tujuanku ke Jakarta. Jadi yang tidak sama tujuannya sama saya, tidak sama visi misinya dengan saya, silakan turun dari kereta, ikut kereta yang arah Banyuwangi. Ya. Sebaliknya. Iya. Nah kalau misalnya orang yang nggak sama, saya pengennya ke Jakarta, ini tim saya inginnya ke Banyuwangi, di mana ketemunya? Nggak bisa. Kita hanya bisa berjalan dengan orang yang tujuannya sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Jadi ya diganti, nggak ada cara lain. Cut gitu ya Bu. Iya. Iya. Emang perjalanan untuk menuju sesuatu tuh harus pentingnya teamwork ya Bu, kerja sama tim, circle pertemanan kita. Satu tujuan. Iya. Nanti kalau kita mempertahankan satu orang ini ya, karena entah kasihan melihat dia, keluarganya, keluarga dia tulang punggung keluarga misalnya dan sebagainya. Ini nanti yang satu ini misalnya kurang disiplin misalnya, ini jadi penyakit, nanti semuanya ketularan semuanya, kayak semacam virus COVID ya. Jadi satu menyebar. Iya, benar ya Bu ya, menyebar. Padahal saya tadi pikirannya bukan virus COVID ya. Jadi saya pikirnya tuh kayak
misalnya lombok itu ya ada yang busuk satu itu harus diambil. Kalau enggak busuk semua lombok itu. Bisa. Nah ini tadi COVID ya itu betul banget. Ya benar juga ya, untungnya benar. Iya, itu benar ya. Sesuai dengan kondisi COVID sekarang gitu. Oke, berarti tipsnya adalah ketika kita punya karyawan atau punya orang yang tim kita yang sekiranya nggak sevisi sama kita, meskipun kasihan kita, tapi kita harus tegas dengan prinsip kita ya Bu ya. Di awal kita tujuannya A, kalau orang itu dirasa oh ini kayaknya orangnya nggak sevisi nih sama aku, jangan pernah takut untuk ya kalau misalnya sudah memutuskan untuk no, enggak, kamu nggak sesuai sama saya, mungkin bisa cari yang sesuai sama visimu saja. Gitu ya Bu ya, bener ya? Iya, betul. Ini saya suka model-model Bu Laili ini saya suka. Tegas. Bu, ada yang mengkritik saya nih. Iya. Nah, dari proses perjalanan Bu Laili yang setegas ini bisa jadi setegas ini, bisa jadi setegas ini, bahkan udah punya bisnis yang sustain ini, pasti pernah melalui proses-proses yang sulit ya Bu. Pasti pernah merasa wah aku down banget nih, aku udah aduh gimana ya bisnis kayak gini. Itu pasti pernah ada ya Bu. Dan bisa cerita sedikit nggak Bu, kapan titik terendah dari bisnis ini, ketika Bu Laili ngerasa oh udah aku menyerah, atau Bu Laili nggak pernah merasa seperti itu? Oh iya pernah, namanya orang berbisnis itu namanya orang usaha ya, pasti ada masa-masa terpahit dalam hidup itu pernah. Masa terpahit dalam bisnis juga sudah pernah dilalui. Jadi saya itu kan mulai bisnis di tahun 2010. Waktu itu saya akan lulus S1. Nah, setelah itu saya menjalani bisnis, mulai berkembang gitu. Sampai saya itu, karena saya orang tuanya itu ini pegawai, ibu saya nggak kerja. Jadi saya itu tidak punya potret bisnis itu seperti apa. Jadi berbeda ya, kalau Mas Ena keluarganya bisnis juga? Bisa dibilang bisnis, tapi bukan yang bisnis beneran sih. Tapi ada bisnis juga. Kalau anaknya orang tuanya itu sudah bisnis, melek mata dia udah lihat cara orang tua bekerja. Saya dari kecil itu sudah dicekoki sama orang tua saya. Sudah dicekoki gini, sekolah sing pinter, jadi dokter. Jadi dokter. Jadi pegawai lah istilahnya. Iya, iya, karena orang tua saya pegawai dan kakak-kakak saya semuanya itu pegawai semuanya. Jadi ada yang polisi, dokter, gitu. Karena gitu sekolah yang pinter nanti jadi dokter gitu. Nah, saya itu termasuk yang nakal, males belajar, suka keluyuran, suka camping. Jadi saya itu tidak suka belajar. Jadi saya nggak bisa jadi dokter. Tapi menghasilkan sekarang lebih dokter ya. Dan yang paling penting itu mulia banget bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang itu ya Pak. Iya. Nggak bisa kerja sama orang tapi bisa buka pekerjaan buat orang. Iya, terima kasih. Tapi ya nggak semudah itu. Jadi ketika saya nggak punya ilmu bisnis, karena itu saya itu kayak ngembangin bisnis itu kayak gimana gitu nggak bisa. Sehingga pada saat lulus kuliah S1 saya kebingungan gimana ya caranya ngembangin bisnis. Kayak pengen punya beberapa toko, gimana caranya, gimana cara manajemennya, gimana caranya gitu, ngatur karyawan di sana, sehingga saya memutuskan untuk itu kuliah di UC S2 saya ngambil bisnis. Sebenarnya saya mau kuliah lagi S1, aku nanti temannya kecil-kecil. Jadi saya memutuskan tuh ya sudahlah ambil S2 aja, temannya sudah umurnya setara ya. Kemudian tapi ketika saya belajar bisnis pertama kali saya itu ya Allah nggak mudeng, nggak ngerti. Saya itu dibilang kamu tuh bisnis apa? Pasarmu itu siapa? Aku tuh bingung banget. Pasarmu siapa tuh gimana sih? Aku maksudnya itu nggak paham. Tapi ya wis nggak paham, tak tololan aja, telan semuanya. Tapi dalam perjalanannya itu, oh
ini dulu yang dimaksud itu, oh kayak gini, itu jadi mengerti setelah menjalani kesalahan. Nah itu poinnya. Ada teori, ada action ya kayaknya. Iya. Setelah kuliah, belum lulus, saya belum lulus kuliah. Tapi saya itu habis kuliahnya selesai kan harus mengerjakan tesis. Tesis itu enggak saya kerjakan 2 tahun. 2 tahun? Iya 2 tahun. Tertunda. Tesisnya tertunda. Nah, di tahun 2014 itu saya mengalami jatuh saat itu saya habis semuanya, barang dagangan habis, modal habis, juga masih punya hutang 1 M di tahun 2014. Kemudian saya benahi lagi dari kesalahanku ini di sini. Cara membenahinya itu begini. Nah, saya mempraktekkan lagi dari ilmu-ilmu yang saya dapat. Salahku di sini. Saya mulai merubah lagi, mengulang lagi. Saya bangun lagi bisnis saya di tahun 2015 sampai dengan sekarang. Seperti itu sih. Wow, sebesar ini pasti punya cerita di balik kesuksesannya, kayak. Kayak dari awal jatuh punya utang 1 M, tesis tertunda, semua kayak itu tuh bumbu yang memberi rasa di bisnisnya mulai saat ini ya. Karena saya mau tanya tuh bagaimana cara ibu bertahan, aku harus bangkit, aku harus mulai lagi nih bisnisku, padahal udah jatuh seterpuruk itu tapi masih bisa punya mindset aku harus bangkit. Itu gimana? Membangun mindset itu kan sangat sulit ya. Aku bahkan saya sendiri pun kayaknya merasa masih belum punya capability buat ke arah sana ya Kak. Iya itu saya mulai lagi bisnis. Awalnya saya juga down itu nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain karena setiap hari ada tagihan gitu. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa next saya nggak mau hutang gitu. Jadi saya mulai lagi modal awal dari apa yang ada, yang saya punya saya jual, saya gulung terus. Utangnya nggak dibayar dulu. Nanti bayarnya setelah udah mampu bayar utang, dibayar lunasi, ya baru ya itu akhirnya bisa bayar. Dan sekarang untuk semua usaha saya itu udah nggak pakai hutang sama sekali, jadi debt free, jadi tanpa hutang. Itu karena itu jadi trauma tersendiri buat saya, karena ya itu tadi tidak berjalan. Itu tapi ya alhamdulillah sekarang itu pelajaran yang begitu menyakitkan, sesuatu yang begitu menyakitkan ternyata adalah sesuatu pelajaran yang begitu berharganya buat saya. Wow, keren sekali. Ini tadi kan Ibu sempat mention sebut toko ya. Nah, saya kemarin itu scroll IG. Iya. Saya cari